Bab 391. Meskipun Zhao Yu punya ide jahat, dia tahu bahwa itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Namun, dia mendengar Liang Huan berkata bahwa menurut hukum barang hilang dan hukum peninggalan budaya, jika seseorang menemukan harta karun, meskipun harta karun itu milik negara, sebagian dari hadiahnya bisa didapatkan. Ditambah lagi, hadiahnya berbanding lurus dengan nilai harta karun itu. Saat itu, ketika dia mengambil uang kertas lama Tuan Tao senilai $2 juta, menurut hukum, dia bisa mengklaim $1.000. Jika dia menemukan patung Buddha emas yang tak ternilai harganya, bahkan jika itu 1 dari 100, atau 1 dari 1000, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan kekayaan. Hehehe, jika aku menjadi kaya dengan cara yang curang seperti itu, apakah aku akan selangkah lebih dekat untuk menikahi Miao Ying, si cantik jelita dan kaya raya? Pikir Zhao Yu. Namun, ketika Zhao Yu mengingat pikirannya yang tidak berdasar, sebuah pertanyaan yang sangat penting muncul tepat di depan matanya. Karena para perampok makam itu mencari petunjuk dari kitab suci Buddha, mereka mengacaukan ruang informasi di Biro Peninggalan Budaya dan kolam teratai kuno di kuil Buddha emas. Apakah mereka benar-benar menemukan petunjuk? Sudah 7 hari sejak mereka mengunjungi kuil Buddha emas. Dalam 7 hari ini, apakah mereka menemukan Buddha emas? Buddha emas, Buddha emas, kitab suci Buddha, kitab suci Buddha. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Zhao Yu berpikir bahwa jika dia ingin mengejar para perampok makam dan mengetahui kemana mereka pergi, dia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang mereka temukan dalam kitab suci Buddha. Namun, kitab suci Buddha ini semuanya berbeda, dan jangkauannya sangat luas. Para perampok makam juga tidak meninggalkan jejak yang jelas. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Dia tidak bisa begitu saja menyalin semua kitab suci Buddha dan menganalisisnya dengan saksama, bukan? Beban kerjanya akan sangat besar. Setelah memikirkannya, Zhao Yu merasa bahwa jika ia ingin menemukan cara, ia harus mencarinya dari ketiga ahli tua itu. Ia harus menemukan catatan kitab suci Buddha dalam catatan mereka. Ia juga menduga bahwa ketiga ahli tua itu mungkin memiliki ruang kerja rahasia mereka sendiri. Mereka pasti memiliki banyak rahasia tersembunyi. Zhao Yu mempercayakan Liang Huan dengan tanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti di kuil Buddha emas. Ia memerintahkan mereka untuk mengatur kitab suci Buddha yang telah disentuh oleh para perampok makam, dan memerintahkan Biro Identifikasi Forensik untuk mencari bukti dan petunjuk. Ia kemudian pergi untuk mencari Miao Ying. Pada saat itu, Miao Ying sedang mencari informasi tentang kasus perampokan di Biro Peninggalan Budaya. Zhao Yu ingin menemuinya dan pergi ke rumah 3 ahli tua untuk mencari petunjuk. Dalam perjalanan ke Biro Peninggalan Budaya, Zhao Yu merenungkan kasus tersebut, memikirkan keberadaan patung Buddha emas. Karena kepala objek wisata mengatakan bahwa meskipun kolam teratai merupakan situs bersejarah, sebagian besar telah direnovasi selama dinasti Qing. Jadi, patung Buddha emas tidak akan disembunyikan di kuil Buddha emas. Tepat ketika Zhao Yu masih tenggelam dalam pikirannya, guru Li Xiuseng tiba-tiba meneleponnya. Petugas, batuk-batuk-batuk, Li Xiuseng masih jelas sakit. Setelah selesai batuk, dia berkata, "Tadi malam, saya berpikir sangat lama. Saya melihat banyak informasi sejarah. Coba tebak, saya pikir saya menemukan sesuatu." Batuk-batuk. "Oh." Zhao Yu bersemangat. Dia mendesak, "Ada apa?" Qiu Cheng Qiu Zixu adalah prefek pada masa pemerintahan Ming Wanli. Meskipun tahun kelahiran dan kematiannya tidak diketahui, menurut catatan sejarah lainnya, saya menduga bahwa pada akhir kekuasaannya, dinasti Ming sedang tidak stabil. Di sekitar Qinsan, tempat itu merupakan tempat yang paling banyak terjadi bencana alam dan bencana buatan manusia. Kemudian, Zhang Xianzong pernah menguasai daerah Luya. Lihat, makam prefek Qiu dibangun dengan sangat mewah. Itu berarti saat dia meninggal, Luya masih dianggap stabil. Namun setelah dia meninggal, dunia sedang kacau. Jadi, saya berpikir, jika Qiu Cheng benar-benar menyembunyikan patung Buddha emas, lalu, untuk apa dia menyimpannya? Mengapa dia menyimpannya? Zhao Yu tidak tahu apa yang ingin dikatakan Li Xiuseng. Tentu saja, itu untuk keturunannya. Li Xiuseng mengumumkan asumsinya dengan gembira,
Qiu Cheng mungkin telah meramalkan jatuhnya dinasti Ming, jadi dia menyembunyikan sejumlah harta karun untuk disimpan bagi keturunannya. Dengan begitu, keturunannya dapat terus hidup di tengah kekacauan perang. Jika tebakanku benar, dia pasti telah menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikan harta karun itu. Harta karun itu seharusnya tidak berada di makamnya. Dari apa yang kulihat, para perampok makam itu tidak menemukan patung Buddha emas di makam itu. Pembunuhan itu mungkin melampiaskan amarahnya. Zhao Yu mengangguk pelan. Apa yang dikatakan Li Xiuseng masuk akal, tetapi jika Qiu Cheng benar-benar menyimpannya untuk keturunannya, patung Buddha emas itu pasti sudah diambil oleh anak cucu Qiu Cheng. Jika demikian, di mana mereka bisa menemukan patung Buddha emas? Dan jika pencuri makam kehilangan petunjuk tentang patung Buddha emas, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencuri dari Biro Peninggalan Budaya dan kuil Buddha emas? Tanyanya. Zhao Yu tidak menyembunyikan apa yang diketahuinya, tetapi menceritakan dua hal yang telah terjadi. Setelah Li Xiuseng mendengar cerita tersebut, dia pun terkejut. Kalau begitu, kalau begitu, kata Li Xiuseng dengan heran, para penjahat itu, para perampok makam, mereka pasti sudah mendapatkan petunjuk menuju patung Buddha emas, itu sebabnya mereka bertindak. Mereka tidak akan kehilangan elang itu sampai mereka melihat kelinci. Mereka pasti sudah menemukan sesuatu. Ya, Zhao Yu mengakui, aku juga berpikir begitu. Aku merasa bahwa ketiga ahli tua itu mungkin melihat patung Buddha emas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka begitu yakin bahwa patung Buddha emas itu ada, dan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ayo, kalau begitu, kalian harus cepat. Sudah lama sekali, aku khawatir. Li Xiuseng tampak panik. Kenapa aku tidak mengirimi kalian beberapa kontak yang meneliti kitab suci Buddha dan bisa memberi kalian nasihat? Baiklah, itu bagus. Terima kasih banyak. Meskipun Zhao Yu menjawab dengan sopan, jantungnya berdebar kencang. Dari nada bicara Li Xiuseng, dia bisa mencium sesuatu yang mencurigakan. Hehe, tidak masalah. Polisi dan masyarakat adalah satu keluarga besar. Senang sekali bisa membantu. Keduanya bertukar beberapa patah kata dengan sopan dan menutup telepon. Zhao Yu segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan membuka rekaman video pengawasan di benaknya. Kamera tak kasat mata itu masih menyala selama 24 jam. Ketika dia membuka rekaman video itu, Zhao Yu melihat Liu Xiuseng masih terbaring di ranjangnya, masih terpasang infus. Namun, di samping ranjangnya, dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Orang-orang ini menyisir rambut mereka ke belakang dan berpakaian sangat glamor. Dia tahu bahwa mereka semua adalah pemain di liga itu. Dia menduga bahwa mereka adalah teman-teman Li Xiuseng yang berbisnis bersama. Melihat Li Xiuseng meletakkan telepon, orang-orang ini mulai berbicara satu sama lain dengan penuh semangat. Jelas, mereka sedang mendiskusikan patung Buddha emas. Oh, Zhao Yu mengangkat alisnya dan berpikir, wah, Tuan Li. Anda sakit parah tapi Anda masih ingat patung Buddha emas. Apakah Anda juga ingin ikut? Zhao Yu mendengus. Tentu saja, jika kau ingin ikut campur, aku tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, aku sudah memegangmu di telapak tanganku, jadi aku tidak sabar menunggumu ikut. Kompetisi berburu harta karun semakin ramai, pikirnya. Zhao Yu mencoba mengingat seperti apa rupa teman-teman Li Xiuseng, tetapi teleponnya berdering lagi. Kali ini Lanbo. Suara Lanbo terdengar berbeda di telepon. Ini buruk, Bro Yu. Cepatlah. Datanglah ke Biro Peninggalan Budaya dengan cepat. Ketua tim Miao sedang berkelahi. Ketika mendengar bahwa Miao Ying sedang berkelahi, Zhao Yu tiba-tiba menjulurkan lehernya dan menginjak pedal gas untuk bergegas menuju Biro Peninggalan Budaya. Bab 392. Zhao Yu melesat ke arah pintu Biro Peninggalan Budaya. Ia memarkir mobilnya secara vertikal, tepat di depan pintu, hampir menabrak mobil lainnya. Menunggu sampai Zhao Yu keluar dari mobil dan berlari menaiki tangga, dia tiba-tiba melihat ada kerumunan orang berkumpul di aula Biro Peninggalan Budaya. Zhao Yu mendorong semua orang menjauh, dan sebelum dia melihat situasi di tengah, dia melihat Lanbo, yang menutupi wajahnya. Lanbo, kau kena pukul. Dia melihat warna biru kehitaman di dekat mata Lanbo,
dan Zhao Yu menjadi semakin cemas. Bro Yu, lupakan saja, lupakan saja. Lan Bo tiba-tiba berubah pikiran dan menghentikan Zhao Yu agar tidak melanjutkan. Cabang Moyang dan tim investigasi dari Biro Kota, tidak hanya membawa informasi itu kembali ke kantor polisi untuk diproses, mereka juga tidak mengizinkan kami melihat informasinya. Selain itu, mereka memberikan komentar yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik, lalu, Hei. Zhao Yu sedang memikirkan Miao Ying, jadi bagaimana mungkin dia mendengarkan apa yang dikatakan Lan Bo. Dia bersemangat seperti banteng, saat dia berlari melewati kerumunan dan menabrak beberapa orang tak bersalah di sepanjang jalan. Ketika Zhao Yu akhirnya sampai di depan, dia terkejut melihat sudah ada 4 atau 5 orang di tanah. Kemudian, dia melihat ke arah Miao Ying lagi, melihat bahwa Miao Ying sedang memegangi seorang pria yang wajahnya dipukul, dan dia berteriak kepadanya. Ya, itu perintah. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengikuti perintah. Miao Ying tampak dingin saat mengucapkan kata-kata itu. Tapi, kamu seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang sarkastis, atau mengepalkan tangan pada kami. Kita semua adalah rekan kerja, jadi mengapa kamu harus berbicara begitu kasar? Kamu menemukan peninggalan budaya, tetapi kamu tidak memecahkan kasus pembunuhan. Kompetisi belum berakhir, dan kamu sudah mengangkat ekormu ke wajahmu. Memangnya kenapa kalau aku bilang begitu? Detektif polisi itu sudah dipukuli, seperti kepala babi, tetapi mulutnya menolak untuk mengalah dan dia masih bersikap kasar dan tidak masuk akal. Aku katakan padamu, kamu telah memukuli kami sampai seperti ini, dan kamu tidak akan menemui akhir yang baik. Aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu sampai kamu diberhentikan dari jabatan publik. Pria itu belum selesai berbicara, sebelum dia dijatuhkan oleh Zhao Yu. Aduh, kaptenku, bagaimana kau bisa melakukan itu? Berhenti, cepat berhenti, jangan pukul dia lagi. Setelah menjatuhkan pria itu, Zhao Yu mulai menunjukkan bakatnya untuk tidak tahu malu. Dia berpegangan pada Miao Ying, sementara dia sengaja menginjak tubuh polisi yang tergeletak di tanah. Zhao Yu menghentakkan kakinya dengan keras, langkahnya mendarat di betisnya, menyebabkan orang itu tiba-tiba merintih, seperti seekor babi yang sedang disembelih. Ayah, Zhao Yu menutup mulutnya dan segera meminta maaf. Ayah, maaf, aku tidak melihatmu. Kemudian, dia kembali menginjak tangannya dengan sengaja. Aduh, Zhao Yu, kamu. Miao Ying tentu tahu apa yang Zhao Yu coba lakukan, tetapi dia tidak ingin melanjutkan lelucon seperti itu, jadi dia mendorong Zhao Yu dengan ringan. Zhao Yu terlempar keluar dengan berlebihan, menabrak seorang polisi yang mencoba bangun dengan sikunya. Terdengar teriakan keras lagi, dan polisi itu jatuh ke lantai lagi. Berhenti, semuanya, berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan jelas. Kapten tim investigasi dari Biro Kota, Feng Xiao, melangkah lebar di depan mereka dan memerintahkan, kalian semua hentikan kejadian ini. Mendengar perintah kapten, suasana akhirnya tenang. Zhao Yu melihat bahwa di belakang Feng Xiao, ada Fu Jianxing, Sherlock Holmes dari cabang Moyang. Kapten, Anda harus berlaku adil kepada kami. Di antara orang-orang yang dipukuli, ada beberapa orang dari tim investigasi di Biro Kota. Saat mereka melihat kapten mereka di tempat kejadian, mereka segera mengeluh, cabang Rongyang, wanita itu, pukul kami. Aku tahu. Feng Xiao menatapnya dan memarahi, kalian semua sampah, dipukuli oleh seorang wanita, tetapi masih berani mengeluh. Cepat kembali ke kantor polisi, dan bersiaplah untuk dihukum. Kedua detektif polisi yang terluka itu tercengang, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kapten Feng, kata Miao Ying pada Feng Xiao, silakan periksa rekaman kamera pengawas. Mereka yang memulai perkelahian, dan aku hanya membela diri. Tepat sekali. Lan Bo segera berlari dan berkata kepada Feng Xiao, Paman Feng, orang-orang itu mengambil bukti dan mengatakan hal-hal yang sarkastis. Aku mendengarnya, dan aku membantahnya secara lisan. Kemudian, mereka mengangkat tinju mereka ke arahku. Lihat mataku. Ayah tiri Lan Bo adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan di Biro Kota,
dan dia memiliki kedudukan yang sama dengan Feng Xiao. Selain itu, mereka berdua adalah teman dekat. Hah, Xiao Lan, kau, Feng Xiao menatap Lan Bo, lalu menatap Miao Ying. Ia lalu memberitahu semua orang yang terlibat dalam perkelahian itu, baiklah, ini bukan kantor polisi, kami sudah cukup memalukan. Kalian semua kembali ke kantor kota dan bersiap untuk menerima hukuman. Kemudian, Feng Xiao berbalik dan berkata kepada Fu Jianxing, Lao Fu, lihat, ini semua karena kamu ingin melihat informasinya. Sekarang, kurasa aku akan menaruh informasinya di biro kota, dan kalian semua bisa berbagi dan menyelidikinya bersama. Tidak apa-apa, Kapten. Fu Jianxing bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dengan berkata, tentang perkelahian itu, kami tidak ingin melakukan penyelidikan. Mengenai informasi, berikan saja ke cabang Rongyang. Kapten Miao Ying, benar. Kemudian Fu Jianxing berbalik dan memberitahu Miao Ying, apapun alasannya, orang-orangku seharusnya tidak berkelahi dengan seorang rekan wanita. Jadi, atas nama mereka, aku minta maaf padamu. Kami minta maaf. Kapten Fu, para detektif polisi dari cabang Moyang tercengang. Mereka dipukuli dengan parah, dan mengira Fu Jianxing akan meminta keadilan bagi mereka. Mereka tidak pernah menyangka Fu Jianxing akan meminta maaf. Ini, Miao Ying juga terkejut. Lao Fu, kamu, Feng Xiao juga sama bingungnya. Kapten Feng, tolong beritahu para pemimpin yang sedang menyelidiki kasus ini, bahwa satu tim saja sudah cukup. Ambil pelajarannya, dan jangan main-main lagi di masa mendatang. Saling menyakiti perasaan. Kemudian, Fu Jianxing menjentikkan jarinya ke arah orang-orang yang dipukuli, lalu pergi. Mereka yang dipukuli tidak berani menentang perintahnya, tetapi sebaliknya, dengan cepat bangkit dan terlatih-tatih di belakang Fu Jianxing untuk meninggalkan biro peninggalan budaya. Ini, wajah Feng Xiao menjadi canggung. Fu Jianxing berbicara dengan tidak sopan sebelumnya, terdengar seperti sedang memberi kuliah kepada kapten. Akan tetapi, semua pimpinan di biro kota Qinsan tahu bahwa Fu Jianxing selalu mandiri dalam pikiran dan tindakan, cara berpikirnya diketahui tidak biasa, dan karenanya, Feng Xiao tidak mau diganggu olehnya. Zhao Yu dan Miao Ying juga merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Mendengar apa yang dikatakan Fu Jianxing, sepertinya itu berarti dia telah menemukan petunjuk baru, dan tidak memerlukan informasi dari para ahli lama. Lalu, petunjuk apa yang dia temukan? Baiklah, bubar. Semua orang harap bubar. Polisi detektif yang menggarisbawahi Feng Xiao dengan cepat membubarkan para detektif lainnya dan kerumunan di biro peninggalan budaya. Di antara mereka, ada seorang staf relik wanita, yang mengenakan rok kuning dan datang dan mengacungkan jempol kepada Miao Ying. Apa yang dia maksud dengan sikap seperti ini mungkin karena dia belum pernah melihat wanita yang bisa melawan begitu banyak pria. Kapten Miao, Moyang baik-baik saja. Orang-orangku juga tidak akan menanyakan hal ini. Feng Xiao berkata kepada Miao Ying, mungkin Lao Fu benar, kita seharusnya tidak bertengkar secara internal saat ini. Memecahkan kasus ini lebih penting. Lalu, bagaimana menurutmu? Feng Xiao berbicara dengan sangat sopan. Feng Xiao pasti telah mendengar tentang kekuatan Miao Ying di belakang panggung. Meskipun Miao Ying telah melanggar disiplin, dia tidak berencana untuk menyelidikinya lebih lanjut. Karena mereka tidak mau melihat, maka kita juga tidak akan melihatnya. Siapapun yang ingin melihat, silakan saja. Miao Ying tidak setuju dengan ide itu, tetapi mulai memanggil Zhao Yu dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu. Menarik. Feng Xiao menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu memerintahkan bawahannya untuk memindahkan informasi para ahli lama. Kemudian, dia memanggil Lan Bo dan menghiburnya, sebelum dia meninggalkan biro peninggalan budaya. Ayah, Zhao Yu menyesal, dan terus menggelengkan kepalanya sambil berkata pada Miao Ying, jika aku tahu perkelahian tidak akan menimbulkan masalah, aku pasti sudah datang lebih awal. Aku belum bisa mengendurkan tulang dan ototku untuk sementara waktu. Kau ada di mana-mana. Miao Ying tertawa dingin, tetapi tiba-tiba dia meraih lengan Zhao Yu dan berkata dengan lembut, Zhao Yu, mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Aku baru saja mendapat kabar terbaru, dan itu mungkin berguna untuk kasus ini.
Oh, Zhao Yu terkejut, dan segera meminta kabar terbaru. Apakah kamu ingat, dulu ada 3 orang ahli yang pergi melakukan inspeksi luar ruangan di Qinsan, ketika mereka masih muda, tetapi mereka menemui banjir bandang. Zhao Yu mengangguk. Aku sudah memeriksa, saat itu, dalam perjalanan inspeksi, sebenarnya ada 4 dari mereka. Mata Miao Ying tiba-tiba tampak dalam. Setelah banjir bandang, ada 1 yang tidak kembali. Bab 393. Tidak, disinilah mereka dulu pergi. Di dalam mobil, Miao Ying membuka peta di ponselnya, menunjuk ke suatu wilayah untuk ditunjukkan kepada Zhao Yu. Di tengah Qinsan, ada daerah yang tidak berpenghuni. Itu terjadi pada tahun 1993, jadi sudah lama sekali. Maksudmu, ada 4 orang. Zhao Yu mengerutkan alisnya dan bertanya. Ya, jawab Miao Ying dengan yakin. Saya mendengarnya dari seorang kurator tua yang sudah pensiun, dan saya telah melihat catatan terkaitnya. Selain Dong Pei Zuo, Tian Dongmin, Wang Taiming, ada seorang pria lain bernama Fan Peng, lanjut Miao Ying. Keempatnya adalah arkeolog di Biro Peninggalan Budaya. Mereka pergi bersama. Dulu, banyak rumor dari penduduk gunung yang mengatakan bahwa di salah satu gua di Qinsan terdapat peninggalan sejarah kuno. Jadi, untuk mengungkap kebenarannya, mereka berempat dipercayakan oleh Biro Peninggalan Budaya untuk memeriksanya. Pada akhirnya, mereka menemukan banjir bandang, dan Fan Peng tidak pernah kembali sejak itu. Tidak pernah kembali. Itu berarti, dia tenggelam, tanya Lan Bo. Mungkin, jawab Miao Ying. Menurut pengakuan 3 orang lainnya, banjir bandang itu dahsyat, menyebabkan keempatnya tersapu ke dalam air. Kemudian, Fan Peng sempat selamat, tetapi ketika ia menarik Dong Pei Zuo ke tepian, ia terhantam oleh batang kayu besar yang hanyut di air. Kemudian, ia terhanyut. Jasadnya belum ditemukan, sampai sekarang. Apa-apaan ini? Mereka punya konflik internal saat itu, dan mereka sengaja mengarang cerita. Mata Lan Bo terbelalak, saat dia menebak ini. Mereka semua menemukan petunjuk untuk patung Buddha emas, lalu punya konflik internal dan pembunuhan yang disengaja terjadi. Mereka bahkan berbohong tentang pertemuan dengan banjir bandang. Sebenarnya, mereka bertiga berkolusi untuk membunuh Fan Peng. Mayatnya belum ditemukan, kan? Mungkin Fan Peng tidak mati, dan malah kembali untuk membalas dendam. Apakah kamu sakit? Zhao Yu menggodanya. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV? Tidak mungkin. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Fan Peng adalah pemimpin mereka. Saat itu dia sudah cukup tua. Jika dia masih hidup, dia seharusnya sudah berusia sekitar 90 tahun sekarang. Ditambah lagi, banjir bandang memang terjadi, karena banyak desa pegunungan di daerah hilir juga terkena dampaknya. Dan, Zhao Yu menambahkan, jika Fan Peng masih hidup, apakah dia bodoh? Mengapa dia tidak pulang saja? Bagaimana jika dia kehilangan ingatannya? Lan Bo menebak dengan gembira, atau, mungkin dia takut bahwa, jika dia kembali, mereka bertiga mungkin mencoba membunuhnya lagi. Atau mungkin orang yang membalas dendam adalah putranya. Fan Peng selamat di Qinsan, dan menjadi perampok makam dengan semua pengetahuan yang telah dipelajarinya. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan, lalu mengangkat bahu bersama. Kemudian mereka memulai diskusi mereka sendiri dan mengabaikan Lan Bo. Biar aku rangkum semuanya. Miao Ying berkata kepada Zhao Yu, naskah tulisan tangan paling awal dari ketiga ahli tua itu belum ada sebelum insiden banjir bandang, tetapi baru ada setelah tahun 1993. Dari informasi yang ada saat ini, saya merasa bahwa ketika mereka menghadapi banjir bandang, hal itu meningkatkan minat mereka terhadap patung Buddha emas. Dengan kata lain, Zhao Yu merenung, selama apa yang disebut inspeksi arkeologi, mereka bertiga pasti menemukan sesuatu. Ada 4 orang. Meskipun keberadaan Fan Peng masih belum diketahui, dia pasti salah satu orang dalam. Miao Ying menunjuk peta dan melanjutkan, aku menyuruh Li Beini untuk memeriksanya. Jadi dia mencoba mencari tahu tempat yang mereka kunjungi. Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus menyelidiki dari titik awal. Secara teori, itu benar. Tapi,
Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah banjir bandang besar. Bahkan jika ada bukti, bukankah itu akan rusak, atau hanyut oleh banjir? Hei, Lan Bo memotong pembicaraan mereka sekali lagi. Teman-teman, lihatlah dari sudut pandang ini. Mungkin para ahli tua itu pergi untuk melakukan inspeksi di luar ruangan, lalu secara tidak sengaja menemukan patung Buddha emas. Namun, karena tiba-tiba terjadi banjir bandang, mereka lupa tempat mereka menemukan patung Buddha emas. Jadi, mereka tertarik pada patung Buddha emas sejak saat itu. Dan jika para perampok makam itu menemukan petunjuknya, maka, bukankah mereka akan kembali untuk mencari tempat itu? Kata Lan Bo, mobil tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun Zhao Yu dan Miao Ying bertukar pandang lagi, mereka tidak dapat tidak mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Lan Bo. Itu sangat mungkin. Namun, jika patung Buddha emas berada di tempat ahli tua itu melakukan pemeriksaan, mereka bisa saja kembali ke tempat itu. Mengapa mereka harus merampok makam prefek dan mencuri kitab suci Buddha? Apakah ada agenda tersembunyi? Oh, tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Jika itu harta karun, apakah ada jebakan? Mereka tidak bisa memecahkannya, jadi. Pada akhirnya, Fan Peng tidak hanyut oleh air, tetapi mati di bawah jebakan harta karun. Lalu, mereka meneliti kitab suci agama Buddha dengan sepenuh hati, hanya karena ingin memecahkan jebakan tersebut. Pada akhirnya, ketika Zhao Yu berbagi pikirannya, Miao Ying dan Lan Bo tidak bisa tidak mempercayainya. Meskipun tingkat perampok makam itu tinggi, dan mereka seharusnya mampu menghadapi jebakan orang-orang dari zaman kuno, spekulasi yang disebutkan di atas tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal, karena dengan begitu semuanya dapat dihubungkan. Lebih dari itu, tidak hanya dapat menghubungkan seluruh kasus, tetapi juga memberi mereka arahan investigasi. Di mana tempat para ahli lama melakukan pemeriksaan, dan juga tempat di mana patung Buddha emas disembunyikan. Geng perampok makam itu kemungkinan besar ada di sana. Sudah 7 hari. Sudah 7 hari. Bila dugaan itu benar, apakah harta karun itu sudah dibawa lari oleh para perampok makam? Tidak mungkin. Zhao Yu merasa cemas, sambil menunjuk peta di ponsel Miao Ying dan berkata, Kapten Miao, bagaimanapun juga, kita harus menuju ke daerah yang tidak berpenghuni untuk melihatnya. Miao Ying mengangguk, tetapi alisnya berkerut erat. Tetapi daerah itu tidak kecil. Meskipun kita tahu secara kasar di mana tempat para ahli lama melakukan pemeriksaan, sulit untuk menjamin bahwa patung Buddha emas berada di dekatnya. Lan Bo berkata, ya, atau mungkin, Fan Peng benar-benar hanyut dalam banjir bandang, sementara yang lainnya mungkin menemukan patung Buddha emas saat mereka mencari mayat Fan Peng. Ada banyak kemungkinan. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hei, lihat. Zhao Yu menatap telepon dan menyelidiki daerah yang tidak berpenghuni. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berkata, teman, lihat. Jika mereka berangkat dari negara Yunyang, jaraknya hanya 120 km. Jika seseorang adalah spesialis kehutanan, mereka dapat mencapainya dalam waktu 1 hari berjalan kaki. Dahulu kala, Yunyang adalah pusat Qinsan. Jika Prefek Qiyu ingin menyembunyikan harta karunnya, daerah tanpa desa akan menjadi tempat yang paling cocok, bukan? Saat Zhao Yu mengatakan ini, semua orang menjadi lebih percaya diri. Kalau begitu, Kapten Miao, Lan Bo mengangkat kepalanya dan berkata, haruskah kita mengirim lebih banyak orang? Menemukan beberapa tempat lagi, dan pergi ke gunung untuk mencari di mana-mana, bersama-sama. Miao Ying tidak menjawab, tetapi malah memikirkan pertanyaan lain. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Zhao Yu dengan sungguh-sungguh, Zhao Yu, aku khawatir bahwa, Fu Jianxing itu. Saat Miao Ying berbicara, Zhao Yu tiba-tiba menyadari, benar sekali. Fu Jianxing tampak percaya diri hari ini. Mungkin dia sudah menyadari masalahnya sejak lama, dan sudah mengarahkan sasarannya ke daerah Qinsan yang tidak berpenghuni. Bab 394. Meskipun Zhao Yu dan Miao Ying telah memikirkan cara untuk memecahkan kasus tersebut, hal itu masih tampak sedikit rumit. Di masa lalu, daerah pegunungan, tempat para senior berkunjung, sangat luas.
Untuk pergi ke sana dan menemukan para perampok makam, serta untuk menemukan keberadaan Buddha emas, sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Selain itu, hipotesis apapun hanya disimpulkan dari petunjuk. Belum diketahui apakah perampok makam benar-benar pergi ke gunung. Karena ini hanya spekulasi, pemimpin tidak akan dapat mengirim pasukan polisi bersenjata atau tim patroli gunung dalam skala besar untuk mencari di gunung. Miao Ying masih berpikir keras dalam perjalanan kembali ke kantor polisi. Ia ingin mempelajari kitab suci Buddha dengan saksama, untuk melihat apakah ia dapat menemukan petunjuk untuk mempersempit cakupan pencarian, sebelum menuju ke gunung. Namun, pandangan Zhao Yu berbeda dengan pandangannya. Ia yakin bahwa para senior mengetahui tentang banjir tersebut. Oleh karena itu, menurutnya mereka hanya perlu mencari di sepanjang sungai, tempat terjadinya banjir di masa lalu. Mereka mungkin tidak dapat menangkap seorang pun perampok makam, atau menemukan keberadaan Buddha emas selama perjalanan ini. Namun selama mereka dapat menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh seorang perampok makam, mereka masih dapat melanjutkan penyelidikan. Mempelajari Sutra Buddha terlalu memakan waktu, dan sulit untuk memperoleh hasil dalam jangka pendek. Zhao Yu memiliki sistem keajaiban di dalam dirinya, jadi, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Selama mereka dapat memasuki gunung, dan membuka heksagram, gen, dan dui, saat berada di dalam, mungkin ada keuntungan yang tak terduga. Tak lupa, di otaknya terdapat detektor super yang dapat mendeteksi perangkat elektronik. Mustahil para perampok makam itu pergi ke gunung dengan tangan hampa. Dengan kemampuan khususnya, peluang untuk menemukan para perampok makam itu pun meningkat pesat. Karena perbedaan pandangan, mereka kembali ke kantor polisi tanpa mencapai kesepakatan. Akhirnya, Miao Ying memutuskan untuk melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Kepala Biro Luan terlebih dahulu, sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa, ketika saat Miao Ying melapor kepada Kepala Biro Luan, dia menerima pengumuman yang tidak terduga. Kepala Biro Luan memberitahu Miao Ying bahwa pimpinan Dewan Kota telah mengeluarkan perintah bahwa, karena insiden penyerangan yang melibatkannya di Biro Peninggalan Budaya, Distrik Rongyang harus segera menghentikan penyelidikan kasus pembunuhan makam. Lebih buruk lagi, Miao Ying diperintahkan untuk mengambil cuti seminggu. Kepala Biro Luan tidak berani menyinggung Miao Ying. Ketika ia membuat pengumuman, ia membela Miao Ying, dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan para pemimpin, yang tidak memberinya kesempatan untuk membela kasusnya. Ia mengingatkan Miao Ying bahwa Departemen Kepolisian Rongyang telah memecahkan beberapa kasus besar, dan membujuk Miao Ying untuk tidak menyinggung para pemimpin karena satu kasus ini. Kembali ke kantor, ketika para agen mendengar pengumuman itu, mereka sangat terkejut. Memerintahkan Miao Ying untuk beristirahat adalah cara tidak langsung bagi para pemimpin untuk menyuruhnya merenungkan tindakannya sendiri. Astaga, Zhao Yu merasa simpati pada Miao Ying, dan berteriak, Feng Xiao benar-benar tukang tipu. Di satu sisi, dia berkata bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Di sisi lain, dia berbalik dan mengadu domba kita. Dasar penjahat, tunggu dan lihat bagaimana aku membalas dendam padanya. Tidak, tidak, kata Lan Bo buru-buru sambil menyipitkan matanya. Aku kenal baik dengan Paman Feng. Dia selalu menepati janjinya, dan tidak akan mengadu pada kita. Ya, Zhao Yu merenungkan pernyataan ini. Feng Xiao, seorang kapten Interpol yang memiliki wewenang penuh untuk menangani insiden penyerangan Miao Ying, tidak perlu menarik kembali kata-katanya. Tak perlu dikatakan lagi, Miao Ying berkata dengan tenang, aku yakin Fu Jianxing pastilah dalang di balik aksi ini. Fu Jianxing. Zhao Yu terkejut. Tapi, sepertinya bukan Fu Jianxing, kata Lan Bo sambil mengerutkan kening. Dia berbicara dengan sangat wajar. Tidak, kalian tidak mengenalnya dengan baik. Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Fu Jianxing dulu bekerja di Ruyang. Saat itu, orang-orang memberinya julukan, penusuk dari belakang. Dia tidak hanya pandai memecahkan kasus, dia juga pandai menusuk dari belakang. Kudengar dia punya hubungan pribadi yang dekat dengan para pemimpin Dewan Kota. Pasti dia yang mengkhianatiku. Penjahat itu. Zhao Yu melihat rencana itu dan buru-buru berkata,
Fu Jianxing pasti mengira kita adalah batu sandungan terbesarnya selama penyelidikannya, dan itu pasti sebabnya dia ingin menyingkirkan kita. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Merampas informasi kita, melontarkan komentar sarkastik, dan memprovokasi kita, semuanya direncanakan oleh Fu Jianxing seorang diri. Kau yakin? Dia yang merencanakannya. Lan Bo membanting meja dan berkata, kita telah tertipu oleh tipu daya mereka. Kebanyakan orang tidak akan menanggapi komentar sarkastis seperti itu. Sial, Kapten Miao, ini sepenuhnya salahku. Jangan khawatir, itu semua karena kelalaianku. Miao Ying menghela napas dan berkata, di Biro Peninggalan Budaya, mereka tidak menyelidiki masalah ini, karena mereka tidak punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Jika diselidiki lebih lanjut, para pemimpin akan tahu bahwa merekalah yang memulai semuanya. Itu pasti alasan mengapa dia terlihat baik, padahal dia menyembunyikan niat jahatnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Zhang Yaohui berkata dengan muram, begitu Kapten Miao pergi cuti, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Tentunya Anda tidak mengharapkan kami untuk duduk diam dan melihat cabang moyang memecahkan kasus pembunuhan makam. Saya menolak untuk mengakui kekalahan. Yah, kamu bukan satu-satunya yang menolak untuk mengakui kekalahan. Xiao Liuyi mendesah. Saat semua orang sedang bingung, Liang Huan berlari tergesa-gesa ke dalam ruangan dan berseru, hebat. Kapten Miao dan Zhao Yu, aku sangat senang kalian berdua ada di sini. Aku mengumpulkan sutra Buddha dari kuil Buddha emas, dan bahkan mengundang beberapa ahli untuk membantu. Mereka menemukan bahwa sutra Buddha tersebut mencakup 10 sila mulia, dan sutra tentang ajaran warisan Buddha. Mungkin karena sutra tersebut berasal dari daerah kuno yang berbeda, tetapi sutra dari Kinsan berbeda dari sutra yang biasa. Liang Huan membagikan salinan cetak informasi yang telah ditemukannya untuk referensi semua orang. Ia menambahkan, para perampok makam hanya dapat menemukan sutra lokal kami, tetapi tidak dari internet. Selain itu, kolam Gulian memiliki prasasti terukir berikut, Sutra Moro, dan Sutra Setengah Formosa. Sutra-sutra ini unik untuk wilayah Kinsan kami, dan tidak lagi diproduksi di luar Kinsan. Mendengar berita itu, semua agen memasang wajah cemberut. Meskipun Liang Huan memperhatikan ekspresi cemberut di wajah mereka, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa perpustakaan Biro Peninggalan Budaya telah dirampok sejumlah informasi tentang batu emas. Saya telah memeriksa dan menemukan bahwa informasi yang hilang tersebut disusun secara khusus oleh seorang ahli dari Biro Peninggalan Budaya, yang sebagian besar berisi sutra-sutra yang unik untuk Kinsan. Sungguh disayangkan, pakar batu emas meninggal karena sakit sebelum ia selesai menyusun semua informasi. Biro Peninggalan Budaya sedang berusaha mencari seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai itu. Sangat disayangkan bahwa informasi yang dicuri itu adalah satu-satunya salinan yang ada. Menurut pendapatku, para perampok makam itu pasti sedang mencari petunjuk tentang Buddha emas dari informasi itu. Karena informasinya tidak lengkap, itu pasti sebabnya mereka kembali ke kuil Buddha emas, untuk melanjutkan pencarian mereka. Liang Huan menyadari keheningan yang tidak biasa di ruangan itu dan bertanya, mengapa, kalian semua tidak mengatakan apa-apa? Dering. Sebelum seorang pun bisa menjawab, telepon tiba-tiba berdering. Halo, Li Bei ini menjawab telepon. Dia berdiri dan mengulangi, apa yang kau katakan? Museum kota juga dirampok. Hard disk pengawasan diganti. Jadi, apa yang dirampok? Apa? Tidak ada yang dirampok. Lalu, kapan ini ditemukan? Wow, Liang Huan menatap Zhao Yu dengan heran dan berkata, lihat. Aku sudah menduganya. Kedua tempat ini dan para perampok makam semuanya dikutuk. Aku tidak akan pernah percaya bahwa Buddha emas tidak ada. Zhao Yu mengabaikan Liang Huan, menatap Miao Ying, dan bertanya, Kapten Miao, tolong beritahu saya pendapat Anda. Karena Anda akan pergi cuti, bagaimana kalau ikut tur ke pedalaman pegunungan Qin bersama saya? Bab 395. Niat Zhao Yu sudah jelas. Ia ingin memasuki gunung bersama Miao Ying untuk terus menyelidiki petunjuk kasus pembunuhan makam kuno, melacak para perampok makam yang mencari patung Buddha emas. Tentu saja, selain pekerjaan, Zhao Yu juga punya motif egois. Pertama-tama,
Jika Miao Ying berkata ya, membayangkan masuk ke hutan sendirian bersamanya saja sudah merupakan pemandangan yang indah. Untuk berjaga-jaga, aku berpikir, untuk berjaga-jaga, kita benar-benar menemukan patung Buddha emas, lalu. Hehehe. Jadi, Zhao Yu mengincar kesempatan untuk bangkit, di mana ia bisa mendapatkan kekayaan dan seks secara bersamaan. Oleh karena itu, ia mengajukan saran tersebut kepada Miao Ying. Kapten, aku juga akan pergi. Tepat ketika Zhao Yu menanyakan hal ini, Miao Ying belum menjawab, tetapi terdengar suara yang bertentangan dari samping. Ma Wei tidak hanya memotong pembicaraan, dia bahkan mengangkat tangannya dan berkata, saya dari klub teman seperjalanan. Mengenai alam terbuka, saya ahli di kepolisian. Ahli omong kosong. Sela Zhao Yu, tentu saja tidak ingin ada yang merusak rencananya yang aneh. Dia menatapnya dengan marah. Akulah ahli yang sebenarnya. Semua orang memanggilku Tuan Zhao. Apa gunanya kau? Setelah memarahinya, Zhao Yu mengedipkan matanya ke arah Ma Wei, memberi isyarat kepadanya untuk tidak membuat masalah lagi. Ma Wei adalah orang yang berpikiran sederhana dan tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, Lan Bo yang pintar menerima memo itu dan berteriak kepada Ma Wei, Ma Wei, ahli macam apa kamu? Kamu tersesat saat kamu berkeliling taman waktu itu. Lan Bo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kamu, berhenti membuat masalah. Kapten Miao sedang berlibur, tetapi kita tidak. Kita harus tetap di kantor dan bertugas. Bagaimana jika para perampok makam itu muncul lagi? Kamu, tapi, Ma Wei tersipu, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Zhao Yu mengangguk ke arah Lan Bo dan berkata dalam hatinya, Bro Lan Bo paling mengenalku. Hah. Apa? Tidak ada penyelidikan lagi. Kemudian, Liang Huan akhirnya mengerti kebenarannya, dan tiba-tiba meraung, para petugas itu tidak tahu apa-apa. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Para ahli relik dan ahli kitab suci Buddha yang aku undang, apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Aku harus mentraktir mereka makan malam. Ini konyol. Jangan khawatir, Miao Ying melambaikan tangan dan berkata, Lao Liang, silakan saja traktir mereka makan malam. Aku akan mengganti rugimu. Iya, Kapten Miao, ini bukan tentang ganti rugi. Itu adalah patung Buddha emas. Harta nasional, kata Liang Huan dengan putus asa. Jika kita bisa menemukannya, itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Atas dasar apa mereka bisa menghentikan kita untuk menyelidikinya? Ini, tidak apa-apa, saran Zhao Yu. Lao Liang, lanjutkan penyelidikanmu. Kapten Miao dan aku akan mendukungmu. Selain isi kitab suci Buddha, selidiki bersama Hu Bin untuk mencoba mencari tahu apa yang ditemukan para perampok makam dari kitab suci Buddha. Ya, Miao Ying menambahkan, coba lihat apakah kamu bisa mempersempit radius pencarian kita. Jangan khawatir tentang para petinggi. Meskipun aku sedang berlibur, dan para petinggi tidak mengizinkan kita menangani kasus ini, jika kita mampu memecahkan kasus ini, kita masih bisa memberi mereka tamparan keras di wajah mereka. Benar, teriak Lan Bo. Tujuan utamaku adalah menamparkan Fujiansing yang jahat itu. Temukan patung Buddha emas, dan kita bisa menamparkan wajahnya. Tampar saja sesuka hati kita. Sebut saja dia banteng. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mencoba mencari cara lagi. Lanjutkan rencanamu, kata Liang Huan, memberitahu Zhao Yu, oh ya, ketua tim Zhao, itu, Zhang Jingfeng pergi ke penjara Qinan hari ini. Dia bilang dia mungkin menemukan petunjuk tentang mayat wanita dalam kotak kostum kuno, karena ada penjahat yang mungkin mengenal korban itu. Dia akan memberitahumu nanti. Baiklah, Zhao Yu mengangguk dan berkata kepada anggota tim A, karena mereka menghentikan kita dari menyelidiki kasus pembunuhan di makam kuno, kita akan menyelidiki mayat wanita dalam kotak kostum kuno. Semua orang harus bekerja sama sepenuhnya dengan Zhang Jingfeng. Jika kita bisa memecahkan kasus ini, setidaknya kita bisa mendapatkan hadiah hiburan. Detektif polisi mengangguk. Kemudian, Zhao Yu bertanya lagi pada Miao Ying dengan wajah mesumnya, apakah kau bilang untuk mempersempit jangkauan pencarian kita?
Apakah itu berarti kau setuju? Bagaimana, Kapten Miao? Daerah Kinsan yang kosong, bagaimana? Saat dia tiba-tiba digantung, Miao Ying dalam keadaan marah. Namun, melihat senyum gangster klasik Zhao Yu membuatnya tersenyum gembira, dan dia menjawab dengan tegas, tentu saja. Kenapa tidak? Miao Ying melanjutkan dengan dingin, tapi, seperti yang kamu katakan, kamu yang membayar. Kamu perlu menyiapkan semua jenis peralatan luar ruangan. Benarkah? Itu tidak perlu dikatakan lagi. Ketika mendengar seorang wanita cantik setuju untuk memasuki gunung bersamanya, Zhao Yu tergagap karena terkejut. Jangan khawatir, aku hanya akan membeli peralatan terbaik. Aku akan menelepon manajemen kehutanan nanti, dan menyewa helikopter. Hehehe. Wow, Li Bei ini cemberut. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu murah hati. Ketua tim Zhao, Da Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyarankan, mengapa kita tidak ikut saja? Menurutku, dengan wilayah yang begitu luas untuk dicakup, dengan lebih banyak orang, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Zhao Yu menatapnya tajam dan memotong pembicaraannya. Bro Da Fei, apakah kamu tidak mengerti? Pekerjaan di sini adalah hal yang paling penting, jadi bagaimana mereka bisa melakukannya tanpamu, pilar batu di tengah sungai. Kami butuh kamu untuk membuat rencana. Ditambah lagi, para petinggi baru saja memberi perintah untuk menghentikan penyelidikan. Jika ada begitu banyak orang yang meninggalkan kantor itu, bukankah kita akan segera mengekspos diri kita sendiri? Tidak menonjolkan diri, oke. Tapi, Kapten Miao sedang cuti dan ketua tim Zhao juga akan pergi, Ma Wei yang naif menimpali lagi. Kita akan menjadi kelompok tanpa pemimpin. Kenapa kalian tidak tinggal saja di sini? Konyol, Zhao Yu merasa sangat marah. Ia berdiri dan membentak Ma Wei, sejak kapan kau banyak bicara? Apa kau sedang mengalami kesulitan atau semacamnya? Tepat sekali, Lan Bo segera datang untuk menengahi perselisihan itu. Hanya dengan memasuki gunung, kita bisa tetap berhubungan dengan ponsel kita. Ditambah lagi, ada ketua tim Mao Wei. Kenapa kau begitu khawatir? Ayo, ikuti aku ke toilet. Lan Bo mengabaikan keberatan Ma Wei dan menariknya pergi dengan lengannya. Hehehe, Zhao Yu berbalik dan berkata pada Miao Ying, sudah waktunya. Aku akan bersiap sekarang. Kita akan berangkat besok pagi, bagaimana kalau aku menjemputmu? Melihat Zhao Yu menjilatnya, Miao Ying tidak bisa menahan senyum, menjawab, aku lapar, aku mau makan. Kemudian, Miao Ying langsung berkemas, mengabaikan Zhao Yu. Ia lalu meninggalkan kantor. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu cepat-cepat mengikuti di belakang Miao Ying. Apa yang salah dengan ucapanku? Da Fei bingung. Hehehe, Lebe ini tertawa, Bro Da Fei, kamu belum menikah. Apakah kamu membeli istrimu secara online? Membelinya secara online? Tidak. Apa maksudmu? Da Fei bingung. Maksudku, baiklah, apakah kalian pernah menjalin hubungan sebelumnya? Libe ini menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil terus mengetik di keyboardnya. Hubungan, benarkah? Mendapatkan pacar, ini, Da Fei masih tidak bisa mengerti saat dia bergumam, tapi, kasusnya. Bukankah kasus lebih penting daripada hubungan? Bab 396. Zhao Yu dan Miao Ying pergi ke restoran hotpot ber-AC yang terletak di sepanjang jalan Chejiuhe. Saat Miao Ying melihat menu, Zhao Yu membacakan sebagian teks dari ponselnya kepadanya. Tulisan tersebut berbunyi, hard drive pengawasan dari museum diganti 5 hari yang lalu, tepat setelah kuil Buddha emas dirampok. Zhao Yu melanjutkan, karena para perampok sangat berhati-hati, dan tidak mencuri apapun, pembobolan tersebut baru diketahui setelah pemeliharaan museum yang dijadwalkan pada hari itu. Setelah Zhao Yu selesai membaca, dia menambahkan, tak perlu dikatakan lagi, situasi museum ini mirip dengan situasi di Biro Peninggalan Budaya, begitu pula dengan kuil Buddha emas. Perampok makam itu pasti sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan Sutra Buddha. Aku sudah mengirim Xiao Liu untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Karena identitasnya yang anonim, orang-orang seharusnya tidak dapat mengenalinya dengan mudah. Zhao Yu menganalisis informasi baru ini,
lalu berseru, "Ya." Sekarang rangkaian kejadiannya tampak begitu jelas, perampok makam merampok prefektur Qiucheng, sebelum menuju Biro Peninggalan Budaya untuk mencuri informasi tentang ukiran batu, diikuti dengan kunjungan mereka ke kuil dan Museum Buddha Emas. Jika mereka telah mengumpulkan cukup informasi, mereka akan berangkat ke gunung bersama sekelompok besar orang. Jadi, jika kita melakukan perjalanan untuk mengamati desa-desa di sekitar gunung, kita mungkin menemukan beberapa petunjuk. Miao Ying terus melihat menu, tanpa memberikan tanggapan apapun kepada Zhao Yu. Baru setelah Zhao Yu selesai berbicara, Miao Ying mengangkat kepalanya dan bertanya, "Zhao Yu, apakah menurutmu Buddha emas benar-benar ada?" Zhao Yu bertanya padanya untuk klarifikasi, "Apa sebenarnya maksudmu?" "Maksudku, apakah kau punya motif tersembunyi, membawaku ke gunung sendirian?" jawab Miao Yu. Zhao Yu tahu bahwa Miao Ying cukup pintar untuk melihat rencananya, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan berpura-pura mengumpat, sambil berkata, "Miao Kapten, tolong yakinlah bahwa, di pegunungan, jika aku mengintipmu, menjawab panggilan alam, mandi, atau memberimu isyarat untuk bermesraan di alam liar, singkatnya, jika aku punya motif tersembunyi, aku bersedia melepaskan keterampilan bertarungku dan siap membantumu." Melihat Zhao Yu dengan jijik, Miao Yu berteriak, "Menjauhlah. Kupikir kau akan tersandung pada pikiran-pikiran kotor seperti itu. Aku hanya khawatir kita akan tersesat." Zhao Yu segera menjawab, "Kehilangan arah. Ayolah. Kamu sedang berlibur, mengapa harus stres? Jika kita menemukan sesuatu, itu akan menjadi bonus. Jika tidak, anggap saja itu sebagai liburan kecil yang memang pantas." Miao Ying memesan makanannya dan mendesah, Dafei sering berkata bahwa, di balik setiap kejahatan, ada 1 liter air mata. "Zhao Yu, kamu tidak mengerti. Aku sudah pernah ke rumah Dong Pei Zuo. Kejadian ini membawa kesedihan dan tekanan bagi istrinya dan putri satu-satunya mereka, yang keduanya adalah pekerja dari Biro Peninggalan Budaya." "Tekanan?" Zhao Yu bertanya dengan bingung. Miao Ying menjelaskan, ada indikasi bahwa perampok makam tidak muncul begitu saja, tetapi kenal dengan ketiga ahli tersebut. Oleh karena itu, ini tidak bisa begitu saja digolongkan sebagai penculikan. Ada gosip yang tidak dapat diperbaiki, yang beredar di sekitar gagasan bahwa ketiga ahli tersebut berkolusi dengan perampok makam, karena Buddha emas. Dong Pei Zuo dan istrinya telah bekerja di Biro Peninggalan Budaya sepanjang hidup mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah reputasi mereka. Namun sekarang, bukan hanya orang itu yang menghilang, tampaknya mereka tidak mampu mempertahankan reputasi mereka. Mereka pasti menghadapi tekanan yang sangat besar. Benar, Zhao Yu mengangguk tanpa suara. Memang, sejak awal kasus ini, dia terlalu fokus pada perkembangan kasus dan Buddha emas, mengabaikan fakta bahwa kasus tersebut telah membawa kesedihan dan tekanan besar bagi keluarga korban. Miao Ying berkata dengan penuh arti, "Kita harus menyelesaikan kasus ini secepatnya. Bahkan jika kita mengetahui bahwa ketiga ahli itu berkolusi dengan para perampok makam, setidaknya kita bisa memberitahu mereka kebenarannya. Itu pasti akan lebih baik daripada keadaan sekarang." Zhao Yu mengacungkan jempol pada Miao Ying dan memujinya, sambil berkata, "Sekarang aku benar-benar mengerti. Aku memperoleh begitu banyak kebijaksanaan, hanya dengan mendengarkanmu, Kapten Miao." Miao Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Dasar brengsek. Fu Jianxing pasti telah mengkhianatiku. Kalau dipikir-pikir lagi, dia pasti berada di balik insiden penyerangan Biro Peninggalan Budaya selama ini." Zhao Yu meninju meja dan berteriak, "Dasar orang yang licik. Aku pasti akan membalas dendam padanya karena telah mencelakai pacarku." "Tolong, siapa pacarmu?" Miao Ying melotot padanya. "Aku berjanji akan pergi ke pegunungan bersamamu, tanpa ditemani orang lain, hanya karena aku tidak ingin mereka mengambil risiko. Tahukah kamu bahwa para perampok makam ini bukan orang yang mudah ditipu? Jika kita bertemu dengan para perampok makam di alam liar, itu akan menjadi bencana." "Benarkah?" Zhao Yu menggaruk kepalanya, pikirannya penuh dengan Buddha emas. Namun, karena perbedaan waktu yang sangat jauh, ia merasa bahwa para perampok makam seharusnya sudah menyelesaikan misi mereka sekarang.
Dan alasan untuk melakukan perjalanan ke pegunungan adalah untuk menemukan jejak yang ditinggalkan para perampok ini. Zhao Yu yang fasih bicara menepuk dadanya dan menambahkan, Kapten Miao, yakinlah bahwa aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melindungi keselamatanmu. Pengabdianku padamu begitu jelas. Aku tidak keberatan berkorban demi dirimu. Set, mendengar kata-kata ini, Miao Ying menggigil dan bulu kuduknya berdiri. Zhao Yu, bisakah kau berhenti? Kepala Biro Luan mungkin tidak akan menyetujui cutiku. Karena aku terpaksa mengambil cuti, dia akan mengandalkanmu untuk memikul tanggung jawab dan mengambil alih pekerjaanku. Sialan, Zhao Yu geram. Pertama-tama memaksa wanita kesayanganku untuk istirahat, lalu membuatku mengambil alih pekerjaanmu. Tidak mungkin. Ayo berangkat besok. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak masalah, paling-paling aku akan berhenti. Kau, mendengar ucapan Zhao Yu yang penuh semangat, Miao Ying memberikan pandangan meremehkan, namun tersentuh. Saat malam tiba, Zhao Yu duduk di meja, dan dengan lampu yang menyala, membuat daftar periksa tentang apa saja yang harus dibawanya ke pegunungan keesokan harinya. Sebelumnya, ia telah memesan peralatan profesional terbaik dari toko peralatan luar ruangan. Sekarang, ia hanya kekurangan kebutuhan sehari-harinya. Karena Miao Ying terpaksa istirahat, dan Zhao Yu tidak mempunyai tugas apapun saat itu, mereka tidak dapat mengambil senjata apapun, dan hanya dapat membawa 2 tongkat listrik sebagai persiapan menghadapi hal yang tidak terduga. Petualangan Zhao Yu hari ini dianggap selesai dengan tingkat penyelesaian 94%. Selain itu, ia memperoleh hadiah item penting, penglihatan malam tak terlihat. Hadiah item tersebut mungkin tidak memiliki level yang lebih tinggi, tetapi pasti berguna, terutama saat digunakan di luar ruangan dalam kondisi gelap gulita. Heksagram, Genkan, tidak hanya membantu Zhao Yu membuat kemajuan dalam penyelidikannya, tetapi juga memberinya kabar baik dalam kehidupan cintanya. Dia gembira karena bisa memasuki alam liar bersama wanita yang disayanginya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah perjalanan ke Kinsan keesokan harinya akan berjalan sesuai rencana. Bab 397. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, Zhao Yu paling khawatir tentang penolakan Miao Ying untuk mengembalikan harga dirinya setelah diskors dari pekerjaannya. Jika dia bertindak manja di hadapan ibunya, mungkin akan terjadi perubahan peristiwa yang mengejutkan. Jika ada perubahan, kerja keras Zhao Yu akan sia-sia. Saat itu, Miao Ying tentu saja bisa pergi ke kantor polisi untuk memeriksa seluruh situasi, alih-alih ikut masuk gunung bersamanya. Namun, untungnya, karena dia bertele-tele saat makan malam, Miao Ying tidak menunjukkan niat untuk melakukannya. Tampaknya dia tidak ingin meminta bantuan dari ibunya. Lagi pula, itu hanya skorsing. Itu dianggap hukuman ringan. Kalau orang lain, dia mungkin sudah kehilangan jabatannya. Cek. Ketika dia sedang mengatur segalanya, Zhao Yu berdoa dalam diam, Bro System, apakah musim semiku akan tiba? Besok? Tolong beri aku heksagram, kan? Iya. Hehehe. Tepat ketika Zhao Yu tengah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendapat telepon dari Zhang Jingfeng. Zhang Jiangfeng melaporkan kepadanya bahwa, melalui kunjungan ke penjara Qinan, ia telah menemukan petunjuk identitas mengenai GG. Menurut seorang penjual relik yang sudah sangat tua, ia mengatakan bahwa GG adalah pembeli relik terbesar di perbatasan Kinsan saat itu. Saat itu, di Kinsan, perampokan makam sedang marak-maraknya. Banyak perampok makam yang punya hubungan darah dengan GG. Setiap kali perampok menemukan sesuatu, mereka akan menjualnya kepadanya. Namun, meskipun mereka mengetahui pekerjaannya, identitasnya masih misterius. Menurut spekulasi penjual barang-barang peninggalan lama, wanita bernama GG itu sebenarnya masih sangat muda. Dalam perdagangan mereka, biasanya, tidak akan ada pemilik toko yang semuda itu. Karena itu, banyak yang menduga bahwa wanita itu hanyalah boneka dari bos sebenarnya di balik layar. Selain itu, karena wanita itu sangat cantik, banyak rumor tentang dia yang dikhianati, atau tentang percintaan, dan berbagai macam skandal seksual. Namun, pada akhirnya, namanya, tempat tinggalnya, bahkan untuk siapa dia bekerja, semuanya tidak diketahui.
Namun, penjual barang-barang peninggalan lama memberi Zhang Jingfeng beberapa nama yang bisa dia gunakan sebagai referensi. Orang-orang itu mungkin tahu lebih banyak detail. Setelah laporan itu, Zhao Yu mendesak Zhang Jingfeng untuk melanjutkan penyelidikannya. Begitu mereka mengungkap identitas GG, mungkin mereka tidak akan jauh dari penyelesaian kasus ini. Setelah menutup telepon, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan mayat wanita dalam kotak kostum kuno itu. Siapa yang akan menduga bahwa GG adalah seorang pedagang relik yang mungkin merupakan kepala sebuah organisasi. Mendesah. Sudah 18 tahun berlalu. Meskipun dia mungkin seorang penjahat, fakta bahwa seorang wanita muda yang cantik meninggal dengan cara yang misterius dan menyeramkan benar-benar membingungkan dan disayangkan. Lalu, apakah dia meninggal karena konflik internal dalam organisasi, atau apakah dia mengalami kematian yang tidak terduga, karena terjerat suatu hubungan? Kemudian, Zhao Yu bahkan memiliki pikiran aneh. Apakah GG adalah mata-mata? Karena identitasnya terungkap, apakah dia kemudian dibunuh oleh kelompok kriminal, dan dikuburkan di sebuah makam? Namun, ia pikir itu tidak mungkin, karena sidik jari dan DNA mayat itu masih ada. Jika dia benar-benar dari kepolisian, tidak mungkin kasus itu tidak terpecahkan setelah sekian lama. Lalu, di balik GG, apa rahasia yang tak terungkapkan? Dan, apakah kasus ini terkait dengan kasus pembunuhan makam kuno? Setelah banyak waktu dihabiskan untuk berpikir, Zhao Yu akhirnya tertidur. Pada hari kedua, saat langit baru mulai terang, Zhao Yu bangun secara otomatis tanpa alarm. Tentu saja, hari itu sangat cerah, dia tidak bisa tidur terlalu lama. Dapatkan sebuah heksagram. Dapatkan sebuah heksagram. Sebelum menyalakan rokoknya, Zhao Yu melafalkan banyak mantra. Pada akhirnya, mantra itu tidak terbuang sia-sia. Setelah batuk dengan keras, sistem memberinya heksagram, Genkan. Amitabha. Zhao Yu segera menepukkan kedua tangannya dan melafalkan mantra Buddha. Itu benar-benar terjadi seperti yang kuinginkan. Heksagram, Gen, dan Kan, ada di sini. Sempurna. Wahaha, perampok makam, Tuan Zhao dari luar ruangan ada di sini. Ketua tim Miao, calon suamimu ada di sini, wahaha, batuk. Zhao Yu tampak terbawa suasana, dan begitu tercekik oleh tawanya, hingga ia hampir batuk-batuk. Malam sebelumnya, Zhao Yu meminjam mobil untuk bertugas, dan melemparkan barang bawaannya ke dalam bagasi mobil. Ia kemudian melaju menuju toko perlengkapan luar ruangan untuk mengambil perlengkapan yang telah dipesannya sehari sebelumnya. Saat ia sedang dalam perjalanan, Miao Ying menelepon. Saat itu, masih jauh lebih awal dari waktu yang mereka sepakati untuk bertemu. Panggilan telepon Miao Ying begitu awal jelas membuat Zhao Yu punya firasat buruk. Apakah itu? Apakah ada keadaan darurat? Apakah panggilan telepon ini berarti rencana awal kita akan berubah? Zhao Yu, berita buruk. Tepat saat dia menjawab panggilan, Miao Ying berkata dengan keras. Jantung Zhao Yu berdegup kencang, jepret. Apakah ini benar-benar akan mengubah rencana kita? Aku tidak bisa menjadi Tuan Zhao di luar lagi. Keindahan akan lenyap melalui jemariku. Bukankah kemarin kau memintaku untuk memesan helikopter? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak ada. Orang-orang dari CAAC, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, mengatakan bahwa polisi menyita pesawat mereka, dan mereka adalah detektif polisi. Hah? Zhao Yu terkejut. Detektif polisi, apakah itu? Fu Jianxing. Mungkin saja, mereka memasuki gunung kemarin malam. Sepertinya mereka akan berada di sana untuk beberapa lama. Kata Miao Ying dengan cemas. Orang yang saya hubungi kemarin tidak tahu apa situasinya, jadi kita tidak bisa mendapatkan helikopter hari ini. Benarkah? CAAC adalah perusahaan besar, dan mereka hanya punya satu helikopter. Zhao Yu bingung. Tidak bisakah kita cari yang lain? Lagi pula, aku tidak bisa membayarnya. Tentu saja ada. Namun, mereka mengatakan sesuatu tentang kontrol penerbangan. Kecuali jika itu adalah penerbangan pemerintah. Penerbangan swasta tidak diberikan. Kata Miao Ying. Saya telah meminta beberapa teman, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Jika aku tidak salah,
ini pasti ulah Fujianxing. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bajingan ini ingin memecahkan kasus ini, dan dia sama sekali tidak ingin orang lain terlibat. Aku tidak yakin, kata Miao Ying lagi. Tapi aku tahu mereka terbang dari Yunyang. Aku sudah mengirim Zhang Yaohui untuk mencari lokasi pesawat mereka. Tapi, kurasa tempat yang mereka tuju seharusnya tidak terlalu jauh dari tempat yang kita rencanakan. Kalau begitu, mari kita masuk. Zhao Yu memberi ide. Saat mobil tidak bisa melaju lebih jauh, kita akan berjalan kaki. Namun, jaraknya lebih dari 100 km, jadi mari kita bergegas. Kita mungkin bisa menyusul. Jangan khawatir, sesuatu yang tidak dapat ditemukan selama berabad-abad tidak akan semudah itu ditemukan. Bahkan jika mereka naik pesawat, mereka mungkin tidak akan menemukannya sebelum kita. Baiklah, itu satu-satunya taruhan kita. Miao Ying mengangguk tak berdaya. Keduanya sepakat untuk bertemu di suatu tempat, sementara Zhao Yu memuat semua perlengkapan ke dalam mobil. Dia pergi menjemput Miao Ying dan melaju menuju pegunungan di daerah Yunyang. Bab 398. Zhao Yu. Di tengah hutan yang tenang itu terdengar teriakan Miao Ying yang memekakkan telinga. Kau ini tidak punya otak atau apa? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk membawa 2 tenda? Apa? Ini. Sebelum berangkat, Miao Ying melihat dengan jelas Zhao Yu membawa 2 tas, dan mengira bahwa Zhao Yu pasti membawa tenda di setiap tas, seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sungguh tidak terbayangkan melihat bahwa sekarang hanya ada 1 tenda di 1 tas, sementara tas lainnya hanya berisi barang-barang yang tidak perlu. Baiklah, Zhao Yu mencoba menjelaskan. Tenda ini adalah model terbaru dari toko perlengkapan luar ruangan. Tenda ini sepenuhnya otomatis, dan merupakan tenda untuk 4 hingga 5 orang. Selain itu, lebih hemat energi dan praktis untuk membawa perlengkapan ringan bersama kita, untuk perjalanan yang begitu jauh. Benar, kan? Lalu, bagaimana dengan kantong tidurnya? Kenapa hanya ada 1 kantong tidur? Dan bagaimana dengan matras anti-airnya? Di mana itu? Saat Miao Ying memarahinya, dia membuka tas lain, memperlihatkan kaleng bir dan bertonton makanan ringan. Apa ini? Pemandangan itu membuat Miao Ying merasa sangat kesal. Zhao Yu, mengapa kamu membawa semua barang ini? Tuan Zhao, jangan bilang kamu bahkan membawa kacang. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak kaleng bir? Apakah kamu bermaksud mendirikan toko dadakan di tengah hutan? Baiklah, baiklah, baiklah. Zhao Yu menjelaskan dengan tenang. Perjalanan kita panjang dan melelahkan. Minumlah minuman keras untuk menghilangkan rasa lelah. Aku menyerah. Dasar brengsek tak berguna. Miao Ying memarahinya, sambil terus mengobrak-abrik barang-barang. Kami di sini untuk menyelidiki kasus ini, tapi kau bahkan tidak membawa senter, tali, atau korek api. Ya ampun, apa ini? Miao Ying juga menemukan beberapa kotak besar kondom di tengah barang jarahan Zhao Yu. Ini salah paham. Wajah Zhao Yu memerah karena malu. Saya orang yang jujur, jangan salah paham. Saya pernah melihatnya di televisi bahwa merek khusus ini terbuat dari bahan yang kuat, dan dapat digunakan untuk menampung air, atau mengikat barang-barang. Mengikat sesuatu. Seperti apa? Kau pasti menyimpan niat jahat. Miao Ying mendidih karena marah. Untungnya, aku tidak sepenuhnya percaya padamu, Tuan Zhao, setidaknya di alam liar. Kalau tidak, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Miao Ying berjalan pergi untuk dengan terampil mendirikan satu-satunya tenda. Kapten Miao, dengarkan aku, Zhao Yu mencoba membenarkan tindakannya. Pergi kumpulkan kayu bakar, jauhi aku, teriak Miao Ying dengan marah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa percaya padamu? Baiklah, baiklah, percayalah padaku untuk melakukan ini, Zhao Yu memohon, sambil bergegas pergi untuk mengumpulkan kayu bakar. Meskipun waktu belum menunjukkan pukul 7 malam, langit di hutan sudah gelap. Keduanya berjalan jauh, mencari tempat yang cocok untuk berkemah malam itu. Sebelum berangkat ke gunung, Miao Ying ingin menyewa pemandu lokal. Namun, Zhao Yu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Misalnya, suatu kali, ketika dia sudah memesan pemandu lokal,
tetapi pemandu itu tidak datang karena Zhao Yu menyuapnya dengan $200 agar tidak datang. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Zhao Yu untuk mendekati dewinya, Miao Ying. Karena itu, bagaimana mungkin dia membiarkan siapapun merusaknya? Sebelum memasuki hutan, dia mengaku bahwa dia adalah seorang ahli alam terbuka, dan tidak perlu menggunakan pemandu lokal. Namun, sayang sekali, begitu mereka memasuki hutan, Zhao Yu bahkan tidak dapat mengidentifikasi arah utara. Untungnya, Miao Ying memiliki sedikit pengalaman di alam terbuka, jadi mereka tidak keluar jalur. Sebenarnya, Zhao Yu hanya berpura-pura tidak tahu arah. Alasan dibalik semua tindakannya yang kecil dan membingungkan itu adalah agar dia bisa dekat dengan dewinya, Miao Ying. Jadi, motivasi untuk lebih dekat dengannya membuatnya menciptakan masalah yang harus mereka selesaikan bersama. Hei, hei, hei. Tenda, kantung tidur, beberapa kondom, semua ini tampak begitu jelas. Saat Zhao Yu sedang mengumpulkan kayu bakar, ia bersenandung mengikuti alunan lagu Zuba Jie dan istrinya, dan membayangkan berbagi tenda dengan dewinya, Miao Ying, malam itu. Setelah perjalanan seharian yang panjang, mereka pun sampai di dekat wilayah tempat para ahli tua itu mengalami banjir, yang jaraknya hanya sekitar 30 hingga 40 km. Mulai besok, mereka berdua akan memulai perburuan terhadap para perampok makam. Oleh karena itu, malam ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Zhao Yu untuk mendekati Miao Ying. Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Meskipun Zhao Yu punya rencana besar untuk malam itu, ia tidak mengendurkan kecepatan kerjanya. Ia memasang detektor versi canggih yang dapat bertahan selama 10 hari. Detektor ini dapat mendeteksi siapapun yang membawa perangkat elektronik dalam jarak dekat. Pop! Kayu bakar menyala pada saat yang tepat saat langit berubah gelap. Miao Ying menunggu tenda siap, sebelum mengeluarkan peralatan memasaknya untuk memasak mie instan. Mungkin ini karena Miao Ying mengetahui niat jahat Zhao Yu. Wah, baunya harum sekali, aromanya sampai ke hidung Zhao Yu, membuatnya merasa lapar. Kapten Miao, maukah kau memasak sebagian untukku? Tidak mungkin, kata Miao Ying tegas. Aku harus menyimpan sedikit persediaan untuk diriku sendiri. Makanlah camilan yang kau bawa. Aku tidak percaya kau hanya membawa sedikit persediaan barang yang diperlukan. Siapa bilang aku membawa barang yang tidak terlalu penting? Zhao Yu mengulurkan tangan dan meraih ranselnya, yang berisi 2 kantong plastik. Di dalam satu kantong plastik terdapat beberapa kue wijen, sementara kantong lainnya berisi ayam goreng gurih yang dibungkus dengan kertas anti minyak. Ayo, aku tidak picik sepertimu. Ini dia, ambil ini. Zhao Yu merobek paha ayam, lalu menyerahkannya kepada Miao Ying. Miao Ying tidak dapat mempercayai matanya dan berkata, Zhao Yu, kamu benar-benar ahli dalam hal alam terbuka. Aku menyerah padamu. Saya tersanjung. Saya adalah Master Zhao yang terkenal di alam liar. Sambil berbicara, dia merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan kantong plastik lainnya. Dia menambahkan, ini telur bebek asin, untuk dimakan bersama kue wijen. Tak bisa bicara, Miao Ying ingin melemparkan kaki ayam itu langsung ke dalam api. Setelah makan, mereka merencanakan perjalanan dan ruang lingkup pencarian untuk hari berikutnya. Namun, Zhao Yu merasa gelisah. Dia menatap tepat ke wajah cantik Miao Ying, saat cahaya api menyinari setiap wajahnya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Zhao Yu memiliki beberapa pengalaman berpacaran, dan muncul dengan ide tentang cara mendekati dewinya. Dia berdiri dan mengibaskan debu dari pakaiannya, lalu berkata, Hei, Kapten Miao, bagaimana kalau bertukar beberapa gerakan bela diri sebelum tidur? Aku lupa gerakan yang kau ajarkan padaku terakhir kali. Bagaimana kalau kita bahas lagi bersama? Apakah kamu punya niat jahat lagi? Miao Ying bertanya, seraya berdiri untuk memperagakan beberapa jurus bela diri. Mereka berdua berlatih beberapa jurus bela diri masa lalu bersama-sama, tepat di dekat kayu bakar yang menyala. Saat mereka melakukannya, Zhao Yu menyusun rencana jahat. Segalanya berjalan begitu lancar, ketika dia tiba-tiba mencengkeram bahu Miao Ying dengan kuat, menguncinya di posisinya. Hei,
Kau, Miao Ying berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Zhao Yu, tetapi tidak berhasil. Rencana Zhao Yu berhasil. Ia menarik Miao Ying lebih dekat padanya, pipinya menempel, dan berkata, "Hei, Kapten Miao, lihat betapa hebatnya jurusku. Kau terkunci di posisimu. Jika aku berhasil mencium wajahmu, kau kalah." Zhao Yu, dasar brengsek. Miao Ying terus berjuang keras untuk melepaskan diri, wajahnya memerah karena malu. Bab 399. Oh, ah. Miao Ying meronta sambil berteriak dalam-dalam. Zhao Yu memeluk Miao Ying dari belakang dan mengunci kedua lengannya secara bersamaan, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Kemudian, dia mencondongkan kepalanya ke depan dan mengusap pipi Miao Ying, bermaksud menyingkirkan rambut Miao Ying, sehingga dia bisa menciumnya. Miao Ying terus menggerakkan tubuh dan kepalanya, tidak ingin membiarkan Zhao Yu melakukan apa yang diinginkannya. Namun, kekuatan Zhao Yu jauh lebih kuat daripada Miao Ying, dan tidak peduli seberapa keras Miao Ying berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Adegan seperti itu, mereka tampak seperti sedang bertengkar, tetapi sebenarnya, itu lebih tampak seperti sepasang kekasih yang sedang menggoda. Miao Ying tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria, dan jantungnya berdebar kencang, pipinya memerah. Namun, Miao Ying adalah Miao Renfeng, yang telah melalui ratusan pertempuran. Dia melihat bahwa kekuatan Zhao Yu terlalu kuat, dan tahu dia tidak akan bisa menang melawannya. Dia harus mencari cara lain. Jadi, saat dia bisa merasakan pipi Zhao Yu, dia menundukkan kepalanya, lalu mengangkatnya, ingin memukul wajah Zhao Yu. Namun, Zhao Yu sering menggunakan trik seperti itu, dan ia dengan mudah membela diri terhadap Miao Ying. Ia memanfaatkan tinggi badannya dan menghindar ke samping, lolos dari serangan ganas Miao Ying. Aduh, temperamen kasar Miao Ying mulai menyala, saat dia melemparkan dirinya ke kiri dan ke kanan, ingin melepaskan diri dari belenggu Zhao Yu. Namun Zhao Yu menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Dia bergerak maju, ke tempat Miao Ying menunjukkan kekuatannya, dan mereka berdua berputar beberapa kali di udara, tetapi dia tidak melepaskannya. Setelah mereka berdua terus bermesraan selama beberapa menit, Miao Ying tiba-tiba mengangkat kedua kakinya dan melompat ke udara, ingin menggunakan berat tubuhnya untuk menjatuhkan Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat mengerahkan tenaga ke dalam lengannya, tetap membusungkan dadanya, dan membungkuk untuk mengangkat Miao Ying ke udara, sehingga berat tubuhnya tidak dapat memengaruhinya, dan ia masih dapat mengendalikan situasi sepenuhnya. Namun, Zhao Yu masih punya satu trik lagi. Ternyata, tindakan Miao Ying mengangkat kakinya ke atas hanyalah kedok. Menunggu sampai Zhao Yu menegakkan punggungnya, dia lalu menghentakkan kaki kanannya dengan keras, mendaratkannya tepat di kaki Zhao Yu. Dia menggunakan trik lama Zhao Yu, injak kaki babi. Aduh, Zhao Yu terluka pada kakinya dan lengannya mengendur, saat Miao Ying mengambil kesempatan untuk menyikut perut Zhao Yu dan mencengkeram lengannya, melakukan salto ke belakang standar. Wah! Bersamaan dengan raungan Miao Ying, Zhao Yu mendarat telentang dengan keras. Aduh! Zhao Yu merasakan sakit yang luar biasa, dan ketika dia membuka matanya, dia bisa melihat bintang-bintang. Fiuh! Fiuh! Miao Ying terengah-engah, sambil mengacungkan jari tengah kepada Zhao Yu dan meludah, "Bagaimana? Kau kalah." "Aku menolak, aku menolak." Zhao Yu bangkit dari tanah, lagi. Namun, ketika dia menepuk-nepuk debu di pantatnya, dia melihat bahwa Miao Ying telah menyelinap ke dalam tenda. "Hei, Kapten Miao, apa maksudnya ini?" Zhao Yu segera mengikutinya, sambil memegang pintu masuk tenda dan bertanya, "Aku belum meminta nasihatmu. Kau adalah guruku, ayo ajari aku." "Pergi," jawab Miao Ying. "Oh, apa kau lelah? Ngantuk?" Zhao Yu menggosok kedua tangannya dan tersenyum. "Hehehe, benar juga, kita sudah berjalan sangat jauh. Sangat lelah. Kalau begitu, ayo tidur." "Pak," tepat ketika Zhao Yu ingin masuk ke dalam tenda, tiba-tiba ada aliran listrik. Zhao Yu tersengat listrik dan berhenti tepat di pintu masuk. Namun, dia melihat Miao Ying memegang tongkat listrik di masing-masing tangannya, yang masing-masing mengeluarkan suara dengan listrik yang berkedip-kedip. Sangat mengerikan. Tongkat listrik. 2 potong. Aduh,
Zhao Yu dengan cepat menyentuh pinggangnya dan tiba-tiba berkata bahwa dia telah tertipu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Miao Ying akan menyerang akarnya dan mengambil tongkat listriknya. Miao, meong-meong, Zhao Yu tiba-tiba melemah. Kau, apa maksudmu? Apa maksudmu? Miao Ying menjawab dengan kesal, jangan lupa bahwa kita di sini sedang menjalankan misi. Ada banyak penjahat di luar. Jadi, tolong, tetaplah waspada di luar. Jangan biarkan orang jahat memiliki kesempatan. Hah? Zhao Yu terkejut, lalu menasihati, jangan. Malam ini akan dingin, kau tidak mungkin berpikir untuk membiarkanku mati kedinginan, kan? Kapten Miao, biarkan aku masuk. Aku bersumpah tidak akan melakukan apapun. Pak, arus listrik dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan Zhao Yu. Pada saat yang sama, resleting ditutup, pintu masuk ditutup. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu kembali dengan luka-luka dan merasa kecewa. Ia berpikir dalam hati, bukankah aku mendapatkan heksagram, kan, hari ini? Mengapa aku tidak berhasil melakukannya? Menatap ke dalam hutan yang gelap, Zhao Yu merasakan sedikit hawa dingin dan segera bergerak mendekati api. Cek. Zhao Yu mengambil sekaleng bir dan minum di dekat api unggun. Bir itu dingin, yang membuatnya menggigil. Zhao Yu dipenuhi penyesalan, berpikir, jika aku tahu, aku akan membawa minuman keras putih. Siapa yang mengira bahwa hutan di musim panas akan begitu dingin? Cek, apa yang salah? Zhao Yu mengira dia akan bisa mendapatkannya hari itu, tetapi ternyata itu adalah akhir yang tragis. Jika dia tahu, dia akan tetap patuh. Setidaknya dia bisa tidur di tenda yang hangat. Resleting. Tepat ketika Zhao Yu benar-benar tertekan, Miao Ying membuka pintu masuk tenda. Hah! Mata Zhao Yu berbinar. Apakah wanita cantik itu mengundangku masuk? Dia segera berlari ke pintu masuk, tetapi hanya ada kantong tidur yang terbang keluar. Zhao Yu, untung saja aku membawa kantong tidurku sendiri. Kamu bisa menggunakan yang ini sendiri. Kamu bahkan tidak membawa penutup anti air. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dia kemudian menutup kembali pintu masuk tenda. Hei, Zhao Yu menyentuh tenda sambil memohon lagi. Kapten Miao, bisakah kau tidak bersikap begitu brutal? Ada monster di luar sana, dan aku takut sendirian. Kenapa tidak? Biarkan aku masuk. Pak, ada kilatan listrik lagi. Mau? Zhao Yu menelan ludahnya dan kembali tanpa daya. Seiring berjalannya waktu, Zhao Yu merasa lelah. Ia menambahkan kayu bakar ke api unggun dan masuk ke dalam kantong tidur. Ia bersandar pada batu besar di samping tenda, bersiap untuk beristirahat. Sebelum tidur, dia melirik ke arah tenda lagi, menyadari bahwa tidak ada gerakan di dalam tenda. Dia memperkirakan bahwa Miao Ying kemungkinan besar sedang tidur. Namun, mungkin alkohol telah merasuki tubuhnya, tetapi Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak ke arah tenda. Kapten Miao, jika aku menemukan patung Buddha emas, maukah kau menikah denganku? Setelah berteriak-teriak, suasana di dalam hutan masih sunyi senyap, yang terdengar hanya suara api unggun. Kalau begitu, Zhao Yu menambahkan lagi, jika aku menemukan patung Buddha emas, mari kita bercinta di alam liar, oke? Pak, listrik kembali berkedip-kedip di dalam tenda. Oke. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Zhao Yu meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya dan berbaring. Sambil mengagumi langit malam melalui puncak-puncak pohon, ia melihat bintang-bintang di bawah sinar bulan keperakan, yang sangat mempesona. Tepat saat itu, pemberitahuan berakhirnya sistem berbunyi. Sistem memberitahu Zhao Yu bahwa tingkat penyelesaian petualangannya hari itu adalah 87%, dan ia menerima Universal Lockpicks. Meskipun tingkat penyelesaiannya tidak tinggi, Zhao Yu menyadari sesuatu. Dia merasa bahwa, tidak peduli apakah itu heksagram, gen, atau heksagram, kan, dia belum menerima terobosan yang sebenarnya. Namun, tingkat penyelesaiannya adalah 87%. Setidaknya, dia bisa tahu, dalam hal melacak penjahat, dia telah membuat pilihan yang benar. Melalui pemahamannya tentang sistem tersebut, Zhao Yu menduga bahwa,
jika ia masih mendapatkan heksagram, gen, keesokan harinya, ia dapat yakin bahwa arah penyelidikannya benar. Mereka mungkin benar-benar dapat menemukan petunjuk tentang para perampok makam. Zhao Yu tidak dapat menahan harapannya, jika ia benar-benar bisa mendapatkan heksagram, gen, keesokan harinya, sebaiknya heksagram itu disertai dengan heksagram, dui. Dengan begitu, ia mungkin bisa mengurus patung Buddha emas juga. Tentu saja, heksagram, kan, juga bisa. Jika tidak berhasil pada Miao Ying hari ini, dia bisa melanjutkannya keesokan harinya. Hehehe. Zhao Yu sedang bermimpi dan melihat jam tangannya. Dia menyadari bahwa saat itu sudah lewat tengah malam, jadi dia bisa mendapatkan heksagram lainnya. Baiklah, jika begitu, mengapa tidak segera menyalakan sebatang rokok? Tepat ketika Zhao Yu bersiap menyalakan rokok dan mendapatkan heksagram baru, dia mempersiapkan diri secara mental. Jika dia tidak mendapatkan heksagram, gen, itu berarti arah penyelidikannya tidak akurat. Jika dia berjalan di sekitar gunung, itu tidak akan dapat diterima. Dia perlu mencari petunjuk lain. Omong kosong. Zhao Yu kembali melantunkan mantra ciptaannya sendiri, diikuti batuk yang kuat, lalu heksagram baru. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa situasi yang dibayangkannya ini tidak akan terwujud sama sekali. Meskipun sistem memberikan heksagram, gen, heksagram itu diikuti oleh heksagram yang menghantamnya seperti gada, membuatnya tercengang. Dia mendengar sistem itu berkata, heksagram, gen kian, gunung gen kian langit, gunung tidak menutupi langit, lembah kosong, burung dan sarang hilang, binatang berhiaskan permata ketakutan seperti ombak. Bab 400. Tiba-tiba, Zhao Yu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hampir melompat keluar dari kantong tidurnya. Dulu, ia sering membayangkan munculnya heksagram, kian, berharap bahwa jika itu ada, ia pasti akan muncul dalam keadaan yang sangat istimewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa, di tengah hutan yang tenang, tiba-tiba, sistem akan membuka heksagram, kian, yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap kali sistem membuka heksagram, sistem akan segera mengembalikan dirinya ke keadaan semula. Hal ini membuat Zhao Yu bertanya-tanya apakah heksagram, kian, hanyalah ilusinya. Namun, dia hampir yakin bahwa dia mendengarkan sistem dengan sungguh-sungguh, dan tidak mungkin membuat kesalahan tentang hal itu. Zhao Yu telah memiliki sistem tersebut sejak lama. Sejak saat itu, sistem tersebut telah membuka semua kombinasi heksagram dalam 8 diagram sebelumnya, kecuali heksagram, kian. Dengan demikian, hal ini membuatnya meragukan keberadaan heksagram, kian. Sekarang, melihat heksagram, kian, terbuka di depan matanya, membuat Zhao Yu percaya bahwa heksagram itu benar-benar ada. Zhao Yu sebelumnya telah membuat spekulasi tentang bagaimana heksagram, kian, dan kun, berasosiasi dengan kasus-kasus yang sedang ditangani. Jika heksagram, kun, muncul dalam situasi saat ini, pasti akan terjadi peristiwa besar. Misalnya, kasus penculikan Mianling, kematian Kuping, perampokan bank, dan kasus mayat bank, dikaitkan dengan kemunculan heksagram, kun. Jadi, Zhao Yu secara logis berpikir bahwa heksagram, kun, melambangkan bencana buatan manusia. Jika heksagram, kun, dan kian saling berhubungan, itu berarti bahwa bencana buatan manusia akan diikuti oleh bencana alam. Jika digabungkan, itu berarti bencana buatan manusia dan bencana alam. Heksagram, kian, melambangkan surga. Apakah itu berarti bahwa, begitu heksagram, kian, muncul, akan ada bencana alam dari surga? Ya ampun, hidupku dipertaruhkan. Meskipun ada konsekuensi yang tidak diinginkan yang terkait dengan heksagram, kun, ada kemungkinan untuk mengendalikan situasi, karena semuanya buatan manusia. Namun, jika heksagram, kian, dikaitkan dengan bencana alam, siapa yang dapat mengendalikannya? Zhao Yu merasa trauma setelah munculnya heksagram, kian. Perasaan itu terasa lebih kuat daripada pertemuannya sebelumnya dengan heksagram, kun. Apakah ini berarti bahwa Miao Ying dan dirinya sendiri akan berada dalam bahaya besar terkait bencana alam? Gila, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa, beberapa tahun yang lalu, para ahli lama mengalami banjir di tempat yang sama di mana mereka berdua sekarang tinggal.
Apakah itu akan terjadi pada mereka juga? Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah kita melarikan diri sebelum heksagram Qian berlaku? Tapi, tidak. Zhao Yu segera mengamati bahwa tampilan heksagram Qian dan heksagram Kun tampak berbeda. Ini seharusnya dianggap sebagai heksagram Gen Qian, dan Gen muncul sebelum Qian, jadi apa artinya? Sebelumnya, ketika heksagram Kun muncul, heksagram itu akan muncul sebelum diagram lainnya. Heksagram Gen mewakili perkembangan kasus. Jika heksagram Qian dihilangkan, itu berarti dia berada di jalur yang tepat untuk memecahkan kasus tersebut. Dan juga, perjalanan yang dilakukan Miao Ying dan dia pasti akan menuai beberapa petunjuk penting untuk kasus tersebut. Cek. Satu sisi heksagram menunjukkan petunjuk penting untuk kasus tersebut, sementara sisi lain heksagram menunjukkan bahaya besar. Manakah yang akan menjadi kenyataan? Zhao Yu bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya di gunung. Selain melacak keberadaan para perampok makam, ia juga ingin memecahkan kasus pembunuhan makam. Lalu, yang terpenting, ia ingin menyaksikan apa yang dilambangkan oleh heksagram Qian. Meskipun dia bertekad untuk tidak menyerah dan melanjutkan penyelidikannya, dia kesulitan untuk tidur. Hal itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa dia diusir keluar dari tenda oleh Miao Ying, yang membebani pikirannya. Berbeda dengan fajar biasanya, langit pagi itu berawan. Udara di sekitarnya terasa lembab dan tampak berkabut. Sepertinya akan turun hujan lebat. Hujan deras. Banjir. Apakah akan ada banjir? Zhao Yu bergegas memeriksa perangkat yang ada di otaknya. Meskipun tidak banyak perangkat di sana, setidaknya dia memiliki 2 alat pernapasan tak terlihat. Jika terjadi banjir, dia tidak perlu khawatir Miao Ying dan dia akan tenggelam sampai mati. Zhao Yu bangkit untuk menyalakan arang di bawah kayu bakar untuk menghangatkan tubuhnya dan memanaskan sarapan. Saat itu, Miao Ying telah keluar dari tenda dan meregangkan tubuhnya. Astaga, Miao Ying mendesah. Jika aku tahu kau, dasar brengsek, tidak punya trik apapun, aku seharusnya tidur lebih awal. Zhao Yu menoleh dan menatap Miao Ying. Meski terlihat sedikit lelah, dia tetap menawan seperti biasa. Zhao Yu berpikir dalam hati, kalau saja bukan karena munculnya heksagram Qian, yang menyebabkan aku tidak bisa tidur sepanjang malam, aku pasti sudah mengambil risiko tersengat listrik oleh tongkat listrik dan menyelinap ke dalam tendamu. Pikiran dan ucapan Zhao Yu tidak selaras. Dia berkata, Kapten Miao, saya orang jujur. Mengapa saya harus merendahkan diri untuk melakukan tindakan yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah Anda meremehkan saya? Ya, aku yakin aku benar tentangmu. Aku tidak akan setuju untuk ikut ke gunung bersamamu lain kali. Aku harus waspada terhadapmu, sama seperti yang kulakukan terhadap perampok. Miao Ying membalas. Hahaha, Zhao Yu tertawa. Bagaimana kau bisa membandingkanku dengan orang-orang jahat itu? Denganku, kau hanya akan kehilangan keperawananmu, paling-paling. Dengan orang-orang jahat, kau bisa kehilangan nyawamu. Dasar brengsek. Miao Ying mengangkat tongkat listriknya dan berteriak, apa kau percaya aku bisa membuatmu mengompol sekarang juga? Salahku, aku minta maaf. Zhao Yu buru-buru meminta maaf, mari kita hemat tenaga listrik untuk menghadapi musuh. Mereka berdua bercanda dan sarapan sebelum berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memperlambat laju kendaraan saat mendekati wilayah yang lebih berbahaya. Mereka mengamati sekeliling dengan upaya untuk menemukan petunjuk yang mungkin tertinggal dari para perampok makam. Cuaca memburuk. Meskipun tidak turun hujan seperti yang diperkirakan, udara di sekitarnya sangat lembab dan berkabut. Mereka tidak dapat melihat puncak beberapa gunung. Zhao Yu dan Miao Ying terus berjalan dan menemukan diri mereka berada di kedalaman hutan. Tidak ada jalan setapak yang terlihat, dan mereka hanya bisa mengandalkan kompas di ponsel mereka untuk mengarahkan jalan mereka. Meskipun mereka berhasil menemukan beberapa jejak kaki dan tas belanjaan, mereka tidak yakin bahwa itu milik para perampok makam. Mungkin saja itu ditinggalkan oleh beberapa backpacker atau penduduk desa yang tinggal di dekat gunung.
Karena khawatir bencana alam yang disebabkan oleh heksagram, Qian, akan menimpa mereka, Zhao Yu terus mengingatkan Miao Ying agar tidak menginjakkan kaki di dataran rendah atau mendekati sungai manapun. Sungai Qinsui mengalir melalui seluruh pegunungan Qinsan. Akan tetapi, dari catatan, para ahli lama hanya menemukan banjir di salah satu anak sungainya. Anak sungai ini berada di dasar lembah, di sisi kiri tempat mereka berdiri. Anak sungai ini lebih mirip sungai kecil. Sebelum Miao Ying bisa mendekati sungai, Zhao Yu menghentikannya dan berkata, jika orang-orang kuno menyembunyikan beberapa harta, mereka tidak akan menyembunyikannya di samping sungai. Kalau tidak, harta itu akan basah kuyup. Tepat saat mereka berdua berdebat apakah akan mendekati sungai, telepon Zhao Yu berdering. Panggilan itu dari Liang Huan. Meskipun telepon genggam mereka dilengkapi dengan fungsi komunikasi satelit, kekuatan sinyal telepon genggam mereka terputus-putus, mungkin karena mereka berada di kedalaman hutan. Zhao Yu harus berpindah tempat dan menemukan tempat yang sinyalnya lebih kuat agar dapat mendengar Liang Huan dengan jelas. Liang Huan berkata dengan gembira, "Hai, Zhao, aku mengumpulkan rekan-rekan dari Biro Identifikasi dan teman-teman yang meneliti sutra-sutra Buddha, untuk menyimpulkan dan menyatukan semua sutra yang mungkin telah disentuh oleh para perampok makam." Ia menambahkan, mengetahui bahwa Kapten Miao dan dirimu sedang menuju ke tempat para ahli lama menemukan banjir. Saya merenung dan memikirkan sebuah ide. Saya mengetikkan daftar tempat yang ingin kalian berdua kunjungi ke komputer, dan mencocokkannya dengan sutra Buddha. Coba tebak apa yang saya lihat. Dalam sutra, Jia Leng Sen Ye, saya menemukan 3 kata yang cocok. Saya tidak yakin apakah ini akan membantu Anda. Karena sinyal yang buruk terus berlanjut, Liang Huan berteriak, "Ini 3 kata, The General Reach." Punggungan umum. Keduanya buru-buru mencari peta di ponsel mereka dan menemukan tempat bernama The General Reach. Liang Huan berkata, rekan saya mencari catatan budaya dan menemukan bahwa The General Reach memiliki latar belakang sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke masa dinasti Sui dan Tang. Selama lebih dari 1000 tahun, nama tempat itu tidak berubah. Liang Huan menambahkan, saya tidak yakin apakah ini hanya kebetulan bahwa ini adalah satu-satunya kecocokan yang ditemukan. Namun, kunjungilah tempat itu dan lihatlah. Jika Anda menemukan bahwa mereka mengubah nama tempat itu, jangan lupa untuk memberi tahu saya. Saya akan membandingkan catatannya lagi. Tentu, sambil menunjuk peta di ponselnya, Miao Ying berkata, kita berjarak sekitar 12 hingga 13 km dari The General Reach. Kita seharusnya bisa mencapainya sebelum tengah hari. Besar, meskipun Zhao Yu mengangguk setuju, pikirannya dipenuhi dengan kemunculan heksagram, Qian. Hal ini sangat membebani pikirannya.